Ya supaya ada jeraknya lah gitu. Mudah-mudahan ke depannya dia lebih baik gitu. Sedih pasti. Ya, sampai sekarang pun kadang-kadang keluar seorang air mata tuh. Di penjara gitu. Di penjara bukan karena kesal, bukan karena apa. Supaya maksud saya itu supaya dia ada jeraknya gitu. Kadang-kadang kempang-kempang pun berjalan jualan, mikirkan takut tidak ada ansuran tuh, Pak. Kalau kerja gajian langsung ke beting. Tribuners, kasus penggelapan motor di Kabupaten Kuburaya ini menyisakan sebuah kisah yang begitu miris. Bayangkan, sebuah kendaraan yang seharusnya menjadi penopang aktivitas keluarga justru berpindah tangan tanpa sepengetahuan pemiliknya. Lalu bagaimana kondisi seorang ibu ketika mengetahui motor yang selama ini menjadi andalan ternyata sudah dijual? Seperti apa kisah pilu di balik peristiwa ini? Ikuti saksi kata Tribun Pontianak. Makanya tadi yang saya nanyakan, ibaratnya kan ini kan abang darah daging ibu. Iya. Jadi ibu melakukan, apakah ibu tidak ada rasa kasihan atau penyesalan? Ya, itu pasti ada. Cuma kita ya supaya ada jeraknya lah gitu. Mudah-mudahan ke depannya dia lebih baik gitu. Kalau ada mau melakukan hal yang gila itu bisa berpikir panjang gitu. Makanya saya memang dia laporkan gitu. Kalau dibiarkan takutnya makin menjadi gitu. Nggak ada motor di rumah, lalu motor tetangga pula susahnya. Takutnya gitu. Mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Iya. Nanti makin panjang lagi ceritanya motor tetangga. Tapi dari pihak keluarga sendiri itu nggak apa-apa nih Bu, misalnya dari. Nggak apa, kalau adik saya memang dari dulu laporkan ya bang, dia manggil suami saya itu. Kalau saya sih kata bapaknya, kalau saya sih nggak bisa laporkan, kalau orang lain nggak apa-apa ngelaporkannya. Kalau saya sendiri nggak bisa kata bapak. Cuma kemarin tuh saya yang laporkan diri, saya sendiri yang laporkan. Karena saya kesian dengan adiknya yang dijual motornya, yang mikir langsung biar deninya jerak gitu, bah ada pelajarannya. Ya, saya sendiri yang pergi lapor, bilang Pak Heri itu. Didampingin nggak Ya ya? sama tetangga saya yang bawa, saya kan nggak bisa bawa motor. Nah, diantar dengan tetangga saya. Ya. Ibu langsung spontan datang kantor polisi melaporkan agar abang ini dapat efek jerah ya? Iya. Itu tapi ibu ada sempat kayak sedih, nangis nggak sih Bu pas? Iya, sedih pasti. Ya, sampai sekarang pun kadang-kadang keluar seorang air mata tuh. Cuma ya mau diapakan lagi lah. Tapi pas penangkapan abang ini posisinya abang di mana Bu dan ibu di mana? Saya waktu itu kan balik dari kantor polisi gak saya, cuma waktu dia diambil sini saya tidak masuk ke rumah, tidak masuk komplek, nunggu di depan saya. Nah, cuma yang bawa saya itu ngantar polisi, ngantar ke sini supaya tidak capek nyari rumahnya, bah, tunjukkan rumah. Waktu itu mungkin Deninya dalam kamarnya kali sama anaknya. Langsung dijemput. Berarti ini anaknya dititipin di sini ya Bu ya? Anaknya tiga-tiganya di sini semua. Yang sekolah ya karena hari libur ke sini, kalau enggak di Selat Panjang kalau hari sekolah gitu. Untuk istrinya juga? Istrinya enggak ada di sini. Bisa karena ya kelakuan Denny gini suka jual-jual, gak ada motor, lari dia pergi. Tak tahu selesai enggak ngurus surat cerainya kemarin. Saya pun enggak nanya. Denny kalau ditanya, udah lama gitu. Susah mau jawab, udah lama, dibilang, biar aja kata dia. Jadi kita enggak tahu mau nanya terus pun dia jawabannya gitu. Jadi kita diamkan sekali lah. Bisa jadi juga ini kayak faktor ditinggal istrinya, maaf ya Bu ya, ditinggal istrinya jadi mungkin dia mencari. Ya, kemarin sebelum ada istrinya pun gitu dia. Masih ada istrinya juga suka jual. Iya, itulah karena jual-jual motor istrinya, itulah istri sampai lari. Ya lari, kita mau negarkan susah gak? Ya biarkanlah dia. Yang penting bukan kita yang ngusir, dia sendiri yang pergi. Berarti selama anaknya tinggal sini berarti ibu juga lah Bu yang bayarin anak? Iya, belikan susu, belikan pampers, jajan ya kita. Kalau di rumahnya makan apa ya, istilahnya apa yang saya makan itulah yang dimakan dia gitu. Ini anak bungsu? Iya, bungsu yang umur 2 tahun. Yang 6 tahun, biasanya kan di sini karena ndak ada bapaknya, dia mau minta antar ke tempat keluarga mama, adik-adik mama, adik beradik mamanya. Oh, tapi masih komunikasi sama mamanya, anak-anak?
Ya, iya anak-anaknya sih ya. Tapi dengan ini abang di kantor polisi, anak-anaknya pada nyari nggak sih Bu? Nggak tahu. Kalau ini kan belum ngerti. Kalau yang nomor 2 tuh saya bilang bapaknya pergi kerja jauh lama baru balik. Saya bilang gitu. Kalau yang anak pertamanya? Anak pertamanya pun nggak tahu. Kalau dia dibilang sih ngerti, dia cuma saya takut dia ngomong sama adiknya nomor 2 tuh. Nah, jadi saya rahasiakan. Bilang pergi kerja jauh lama pulangnya gitu ya. Tapi dari keluarga juga udah kayak konfirmasi untuk nggak bilang ke anak-anaknya ya Bu? Iya, udah dibilang. Biar anak-anaknya juga nggak berpikiran yang enggak. Iya. Motor yang kemarin tuh Beat. Kalau motor bapakan Supra tuh udah lama, udah buruk dah kata orang istilahnya. Tak dijadikan masalah lah bapaknya. Yang motor 2 nih Beat sama Supra nih yang sama Vario nih yang tak habis pikir saya. Masih baru ya Bu? Baru kita udah sekitar 10 jutaan lebih lah yang masuk, yang 14 kali angsuran. Setengah mati bapaknya nyari duit, kata orang biar bapaknya kan asam urat, kadang-kadang kempang-kempang pun berjalan jualan, mikirkan takut tidak ada angsuran tuh Pak. Itulah kesal rasanya. Berarti untuk sehari-hari pemasukan ini memang berharapnya dari bapak aja ya Bu? Iya, dari bapak aja. Untuk adiknya ada nggak sih Bu kayak bantu ngasih ibu? Ngasih deh. Semenjak waktu motornya dia masih bayar angsuran, kita ndak minta. Tak ada bayar angsuran, saya minta, mau dia ngasih dia 1 juta. Gaji kan ndak terlalu besar, sana baru masuk, baru 4-5 bulan nih dia masuk. Ngasih lah dia 1 juta sebulan. Nah, itu lah untuk bantu bapak. Kalau dari abang sendiri pernah nggak sih Bu bantu untuk keuangan di rumah nih Bu? Denny. Mana? Dia tuh kerja jarang. Kalau kerja gajian langsung ke beting. Mana enggak pernah lihat uangnya dia. Kalau enggak ada uang balik minta duit. Kalau kadang-kadang minta duit, kalau enggak ada kesal dia, mau ngamuk-ngamuk. Kalau ada saya kasih lah, saya namakan mama. Orang tua perempuan. Kadang-kadang kalau minta duit kesian, takut mau beli ini beli itu. Kalau ada saya kasih. Kalau enggak ada ya enggak ada lah. Bilang kerja lah betul-betul, kata saya bilang itu. Kerja deh, kalau ada kerja deh. Cuma itulah duitnya enggak tahu kemana gitu, dia apa kan gitu. Nah, untuk biaya anaknya Bu? Ya bapaknya lah sini. Masih suami ibu ya? Iya. Kakeknya lah masih. Mbahnya, dia manggil mbahnya. Tapi uang hasil dari penjualan motor itu sama sekali nggak ada dikasih sama ibu? Enggak ada. Dari awal Dia pulang, udah enggak ada duit. Emang langsung dijual, langsung dihabiskan, udah habis baru pulang malam-malam minggu itu. Cuman saksinya enggak ada, kanan kiri rumah saya kosong, depan cewek-cewek pada keluar kerja semua. Jadi enggak ada yang lihat, saya tanya enggak ada yang lihat dia pas bawa motor kemarin tuh. Jadi kalau nggak ada saksi ini seperti apa sih Bu ke depannya nanti? Ya enggak tahu lah. Macam mana Pak Heri bilang nantilah saya pikirkan dulu. Kemarin kan saya ada ngebil Pak Heri, enggak ada saksinya Pak, enggak ada yang lihat. Nantilah saya pikirkan lagi katanya. Nah kalau misalnya Bu putusan nih nggak ada saksi dan abang batal ditahan misalnya, ini gimana nih Bu? Batal ditahan. Ya kecewa lah. Soalnya usaha saya kan supaya dia enggak ngumpul lah sama adiknya gitu, Bah. Nah, supaya dia ini di penjara gitu. Di penjara bukan karena kesal, bukan karena apa. Supaya maksud saya itu supaya dia ada jeratnya gitu. Itu ya. Tidak mengakibatkan masalah juga di rumah sama adik. Iya. Masih ada rasa kesal. Iya, takutnya saya gitu. Makanya saya sampai melaporkan dia. Tribuners, keputusan seorang ibu untuk memenjarakan anak kandungnya sendiri memang terasa berat dan penuh air mata. Namun langkah itu diambil bukan karena benci, melainkan sebagai bentuk kasih sayang yang tegas. Harapannya untuk sang anak bisa merasakan efek jera, menyadari kesalahannya dan tidak lagi mengulangi perbuatan serupa di kemudian hari. Demikian program Saksi Kata, sampai jumpa di program Saksi Kata berikutnya. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.